alhamdulillah kita sama-sama berjuang sampai akhir Ramadan supaya Noah tetap bisa jalan. Jadi pertama-tama dan yang paling utama, rasa syukur kita yang tidak ada henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah sampai puasa ke-23 ini kita masih diberikan kesempatan untuk meluangkan waktu sekitar 40 menit ke depan kita sharing-sharing, berbagi ilmu. Tentang hari ini saya diberikan judul tentang merasakan indahnya Ramadan. Jadi tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah sebagai Nabi, pedoman baik kita semua, sebagai pedoman baik kita untuk menjalankan hidup di dunia dengan harapan bisa selamat dunia dan akhirat setelah kita sama-sama ketemu di surga nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini materinya tentang merasakan indahnya Ramadan. Jadi Ramadan ini atau bulan Ramadan adalah bulan yang paling ditunggu oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia, bukan hanya di Indonesia, bahkan bukan hanya di Topeng, tapi di seluruh dunia. Bulan ini bulan yang paling ditunggu. Kenapa? Bulan ini adalah bulan penuh amalan. Kita betul-betul bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal dibandingkan bulan-bulan biasa. Bulan ini pun memiliki istimewa yang jauh luar biasa dibanding bulan-bulan lain, yaitu ada namanya Lailatul Qadar, yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi materi ini saya ambil dari beberapa literatur. Ini hanya untuk kita sharing. Tentunya kita semua sudah mempunyai pengetahuan atau gagasan tentang bagaimana kita bisa merasakan indahnya Ramadan di bulan puasa ini atau bulan Ramadan. Karena pada umumnya kita mengetahui bahwa Ramadan itu atau puasa itu secara bahasa umumnya itu hanya menahan lapar dan haus. Nah, padahal selebihnya itu banyak yang kita harus lakukan untuk bisa membuat puasa kita diterima dan bisa merasakan indahnya Ramadan. Ramadan ini 1 bulan penuh. 1 bulan penuh, alangkah sia-sianya kalau kita tidak memaksimalkan dengan amalan-amalan yang dilakukan atau dengan melakukan hal-hal positif atau yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa saya rangkum, saya filter, saya ambil dan saya sampaikan di sini. Nanti kita coba sharing-sharing untuk sahabat-sahabat Noah. Pertama itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya ambil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, dalam menyambut kedatangan musim-musim ibadah, seorang hamba sangat membutuhkan bimbingan dan bantuan dan taufik dari Allah Ta'ala. Cara meraihnya semua ini adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata tawakal ini itu kita mempercayakan sepenuhnya atau keyakinan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita berpegang teguh, berkeyakinan teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan isinya, dengan ridhonya, mudah-mudahan aktivitas kita termasuk hari ini itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak dirasa sekarang sudah puasa 27. Kalau bulan ini puasa 29 atau 30, berarti kurang lebih 6 hari ke depan
kita sudah akan ditinggalkan oleh bulan puasa. Sangat sedih untuk kita ditinggalkan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan amal. Nah, pertanyaannya sekarang sampai di bulan ke-23, puasa ke-23, amalan-amalan atau hal-hal yang wajib yang dilakukan kita selain puasa untuk menambah dan merasakan indahnya Ramadan. Yang pertama, kita harus bertawakal. Yang kedua, kita harus bertobat. Jadi bertobatlah. Jadi semua manusia yang ada di dunia itu semua pernah punya salah, pernah berbuat dosa, pernah hilaf. Makanya sesegera mungkin kita harus mengingat Allah, kembali mengingat Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita bertobat. Tobat itu jangan hanya bertobat satu hari, besoknya melakukan lagi. Tapi tobatlah dengan istilah tobat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Artinya, ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung kita menyadarinya, segera mungkinlah atau seketika itulah kita harus bertobat. Tobat dengan sesungguhnya, sebenar-benarnya, yaitu tidak akan mengulangi kembali apa yang kita lakukan atau jenis dosa yang kita lakukan. Itu ada 4 syarat baik kita bertobat secara tobat nasuha. Pertama, yang sering membuat kita hilaf adalah maksiat, berbuat maksiat. Berbuat maksiat itu banyak versinya. Itu jadi pertama kita harus meninggalkan maksiat, termasuk dari pikiran-pikiran kita. Makanya hikmahnya ini, adanya COVID-19 ini, dengan kita stay di rumah, itu mengurangi maksiat dari mata kita. Jadi terbatas pandangan kita, sehingga kita tidak timbul pikiran-pikiran yang kurang baik, apalagi bagi laki-laki. Sering tergoda, entah tergoda dari perempuan atau dari makanan yang kita lihat. Yang kedua, menyesali kemaksiatan yang telah ia perbuat. Jadi segeralah mengingat Allah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah untuk sesegera mungkin meninggalkan yang dilarangnya. Ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulangi maksiat itu selama-lamanya. Nah, jadi ketika kita sudah berniat bertobat, jadi kita tidak boleh mengulangi lagi. Sampai kita hanya sadar 1 minggu, tobat kembali, kita lakukan lagi. Tobat lagi, kita lakukan lagi. Berarti itu bukan tobat nasuha. Dan terakhir, seandainya maksiat itu berkaitan dengan hak orang lain, maka dia harus mengembalikan hak itu kepadanya atau memohon maaf darinya. Jadi misalnya kita ambil barangnya orang, atau yang menyangkut tentang merugikan orang lain, itu pertama kita harus kembalikan barangnya atau haknya orang itu. Kemudian kita memohon maaf atas silap yang kita lakukan. Lanjut, yang selanjutnya itu membentengi puasa kita dari faktor-faktor yang mengurangi keutuhan pahalanya. Nah, ada beberapa faktor yang bisa membatalkan atau mengurangi nilai pahala puasa kita, termasuk misalnya kalau kita keluar, mata kita semestinya tidak melihat, kita melihat orang makan pasti ada ketertarikan meskipun sedikit. Nah, jadi bagaimana kita berusaha membentengi puasa kita dari faktor-faktor yang mengurangi keutuhan pahalanya.
Nah, tadi ada seminar yang kita, atau ada tadi diskusi kajian yang kita ikuti, itu termasuk Pak Wahyu dan Pak Direktur ikut tadi bersama Bapak Supriyansa. Itu hikmahnya dari ini juga, di samping artinya kita bisa stay di rumah, kita ambil positifnya bahwa dengan COVID ini kita bisa lebih punya quality time dengan keluarga, dengan sahabat. Artinya selama ini kita mungkin jarang di rumah, dengan ini kita bisa lebih maksimal ibadahnya. Jadi artinya amalan-amalan yang selama ini tidak kita lakukan karena kesibukan dunia, dengan adanya COVID-19 ini kita bisa lebih maksimalkan karena kita sekarang sudah stay di rumah. Nah, itu. Jadi mengurangi ketuaan pahalanya. Jadi dengan ini kita stay di rumah, nah, kita tidak lagi berkeliaran yang akibatnya bisa mengurangi nilai puasa itu sendiri. Lanjut, memprioritaskan amalan yang wajib. Nah, ini yang wajib. Jadi di bulan Ramadan itu kita harus perbanyak amalan. Amalan itu pertama amalan wajib. Itu namanya wajib, ketika kita tinggalkan akan kita berdosa. Jadi tetap kita harus melakukan dan mengutamakan amalan wajib kita. Nah, Allah menyukai orang yang mendekatkan diri kepadanya dengan amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan-amalan yang wajib itu seperti sholat 5 waktu. Jadi kita tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu di bulan Ramadan. Di bulan biasa lebih-lebih, apalagi di bulan Ramadan. Kemudian berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, inilah spesialnya di bulan Ramadan ini. Di samping bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan bagi kita umat muslim, betapa bersyukurnya kita kalau kita mendapatkan bulan Ramadan ini. Sekali lagi saya bilang, kita harus bersyukur, dan selalu kalau kita ingin merenungkan diri kita menganggap bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita. Bukan untuk menakut-nakuti sahabat Noah, tapi ini adalah untuk memotivasi diri kita untuk melakukan ibadah yang secara maksimal. Nah, ini sudah pernah dibahas dan memang menarik. Kita sementara menunggu datanya malam Lailatul Qadar, yang memang dibahas itu dikatakan biasanya di 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir biasanya itu di malam ganjil. Malam ganjil. Nah, jadi setiap malam ganjil kita perbanyak ibadah, perbanyak doa, perbanyak amalan yang insya Allah bisa diterima di sisi Allah SWT, dan mudah-mudahan segala dosa kita, hilaf kita diampuni oleh Allah SWT. Itu ada beberapa. Setiap muslim di bulan berkah ini berusaha untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Itu malam diturunkannya Al-Quran. Ini spesialnya Lailatul Qadar. Pertama, malam diturunkannya Al-Quran. Kemudian Tuhan. Yang ketiga, dialah malam turunnya para malaikat dengan membawa rahmat. Dialah malam yang berbarokah. Dialah malam yang lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah pada malam ini dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya telah lalu akan diampuni olehnya. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadikan Ramadan sebagai madrasah untuk melatih diri beramal soleh yang terus dibudayakan setelah berlalunya bulan suci ini. Nah, jadi kita jadikan pelajaran, jadikan tempat, jadikan sekolah, madrasah, kata istilah dari kata sekolah, kata tempat,
untuk melatih diri kita beramal saleh yang sebanyak-banyaknya. Jadi di bulan inilah kesempatan kita untuk meraup amal. Nah, pertanyaannya, ini harus kita budayakan setelah berlalunya bulan suci Ramadan ini. Jadi ada sebagian kita, ya sebagian orang itu setelah berlalunya bulan suci Ramadan, tingkat kerajinannya beribadah, tingkat kerajinannya baca Al-Quran, sedekahnya, dan amalan-amalan lainnya itu berangsur lagi kembali seperti biasa, entah karena pengaruh aktivitasnya atau karena lewatnya atau bukan lagi bulan Ramadan. Nah, sebenarnya yang bagusnya itu kita selalu budayakan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita tetap teruskan di bulan selain bulan Ramadan. Nah, salah satunya untuk membentengi dan menyempurnakan puasa kita. Nah, ada namanya setelah puasa Ramadan, ada lagi namanya puasa Ramadan. Jadi untuk membentengi dan menyempurnakan. Nah, amalan-amalan seperti membaca Al-Quran, termasuk saya masih terus belajar dan saya masih sangat minim tentang pengetahuan tentang agama. Saya terus belajar, saya terus memperbaiki diri, dan saya selalu merenung. Kalau di bulan Ramadan, alhamdulillah saya bisa khatam Quran, tapi setelah di bulan lain itu, sekarang saya sebelum Ramadan saya sudah mencoba untuk belajar, untuk membiasakan diri membaca ayat suci Al-Quran meskipun 1-2 baris atau 1 sampai 10 ayat. Yang penting saya harus biasakan dulu supaya nanti saya akan terbiasa, dan amalan ini kita harus tingkatkan dari awalnya kurang biasa jadi terbiasa. Jadi awalnya tidak terbebani, kita biasakan diri, akhirnya kita menjadi kewajiban, dan artinya kita tidak ada yang hilang kalau kita tidak lakukan amalan itu. Saya rasa cukup dari saya, itu adalah beberapa yang kita harus lakukan untuk kita bisa merasakan indahnya Ramadan. Bukan cuma kita merasakan puasa, menahan lapar dan haus, tapi jauh daripada itu, untuk merasakan indahnya Ramadan, kita bisa harus melakukan ini. Saya rasa cukup, saya kembalikan ke Pak Wahyu. Oke, terima kasih banyak Pak. Ada 4 pertanyaan yang masuk melalui chat. Saya bacakan saja langsung Pak. Bismillah, apakah sholat taubat Pak bisa dikerjakan berulang kali? Karena saya selalu mengerjakannya setiap sudah sholat maghrib sambil menunggu isya. Lalu bagaimana tata cara sholatnya Pak? Ya, maaf. Jadi ada 4 pertanyaan Pak. Saya ulangi. Pertanyaan pertama, Bismillah, apakah sholat taubat Pak bisa dikerjakan berulang kali? Karena saya selalu mengerjakannya setiap sudah sholat maghrib sambil menunggu isya. Lalu bagaimana tata cara sholatnya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sepengetahuan saya ya. Jadi kita saling sharing pendapat. Kalau kita ada yang tahu silakan di-share. Saya sebagai pemateri juga, bukan karena saya pintar, tapi karena saya ditunjuk dan saya dikasih amanah untuk menyampaikan, apalagi tentang persoalan keyakinan. Nah, kita perlu sama-sama meyakini dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, sholat tobat. Nah, saya pernah dengar dan saya pernah bertanya kepada Ustaz, sebaiknya sholat tobat itu dilakukan setelah sholat maghrib. Nah, itu niatnya pun bisa dengan menggunakan bahasa sendiri. Kalau kita tidak tahu bahasa Arabnya, itu rakaatnya
seperti biasa, seperti salat sunnah itu 2 rakaat. Nah, Ustaz menganjurkan pada saat sujud terakhir, disitulah kita memohon ampunan. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hilaf kita, entah itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Segala aktivitas kita selama 1 hari itu mungkin ada yang perilaku kita yang membuat orang kurang nyaman, atau memang kita ada hilaf yang kita lakukan. Nah, disitulah kita curahkan. Jadi jangan curhat di medsos, tapi curhatlah di Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita sholat taubat, dan pada saat sujud terakhir, disitulah kita tumpahkan curahan hati kita, bahwa dengan apa kekurangan saya, hilaf saya selama ini, ya Allah, saya memohon ampunan atas segala dosa-dosa saya kepada keluarga saya, sahabat saya, ataupun kepada teman-teman yang lain. Intinya, salat taubat ini bisa dilakukan tiap hari, dan bagusnya setelah sholat maghrib menjelang isya, dan pada saat sujud terakhir, disitulah kita memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin Pak Wali. Oke, pertanyaan kedua Pak, bagaimana ketika ada kesalahan kepada orang lain, tapi orang tersebut kita sudah tidak tahu keberadaannya, atau mungkin sudah meninggal? Bagaimana cara minta maafnya Pak? Karena biasa juga kita sadari menyakiti orang lain tanpa sengaja. Misalnya di tempat ramai, kita tidak sengaja menyenggol orang tapi tidak sadar begitu Pak. Ya, terima kasih. Kondisi seperti ini, makanya setiap doa kita itu kita memohon ampunan kepada Allah atas hilaf atau dosa yang kita perbuat, itu baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, kalau yang disengaja pasti kita sadari. Misalnya saya berbuat hilaf, atau saya berbuat, misalnya saya curi pulpennya Pak Wahyu. Saya sadari bahwa saya melakukan hal yang tidak benar. Nah, apa yang saya harus lakukan? Pertama, saya harus kembalikan pulpennya Pak Wahyu kalau masih ada. Yang kedua, saya harus minta maaf. Nah, kalau hilaf atau dosa yang sengaja kita lakukan, kita akan menyadarinya. Tapi kalau kita dosa yang kita tidak sadari, itu pertama kita harus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau orangnya sudah tidak ada dan keluarganya pun kita sudah jumpai, kita tanya entah dia sudah di mana, kita sudah minta nomor HP-nya, tidak ada. Intinya kita mau minta maaf secara langsung, tapi sudah tidak bisa. Artinya akses ke sana, bahkan kita tidak tahu itu orang di mana, bisa menghubunginya bagaimana. Bisa kita sampaikan ke keluarganya, misalnya ke orang tuanya. Waktu saya sekolah Pak, saya minta maaf pada anak Bapak karena saya pernah melakukan hal ini. Sebenarnya saya datang sini untuk meminta maaf secara langsung, tapi orangnya tidak ada, ataupun meninggal. Bisa kita melalui keluarganya, kita kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni segala dosa-dosa kita pada orang tersebut. Bahkan ada teman saya pernah, dia bahkan datangi kuburannya. Jadi artinya kalau kita sudah melakukan semaksimal mungkin untuk meminta maaf secara langsung kepada orangnya, tapi tidak terkendala masalah, artinya akses ataupun tidak ada media untuk sana, ya kembali kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berikhtiar. Artinya berikhtiar, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminta maaf pada orang tersebut. Beda dengan pasrah. Kalau kita pasrah kan kita tidak melakukan apa-apa. Tapi ini kita mencari tahu sampai di keluarganya, sampai di temannya, untuk berusaha meminta maaf kepada
orang tersebut. Mungkin itu dari saya. Oke baik Pak, pertanyaan ketiga, bagaimana Pak mengganti ibadah wajib? Misalnya dulu kita kadang bolong-bolong sholatnya. Ya, ini namanya saja ibadah wajib. Ibadah wajib itu setiap hari kita harus lakukan. Nah, untuk menggantinya itu sahabat-sahabat Noah dengan catatan mulai sekarang harus tepat waktu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Karena sholat ini namanya sholat wajib. Ya, penggantinya kecuali kita harus melaksanakan. Konsekuensinya dulu kita kadang bolong-bolong sholatnya, itu kita dosa. Namanya wajib. Kapan kita tinggalkan kita berdosa. Dengan apa kita bisa setidaknya meringankan dosa kita itu dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita bersedekah, kita memuliakan orang tua. Itu di sekeliling kita membantu orang lain. Kalau kita lebih berkecukupan daripada dia, bukan hanya materi tapi tenaga, dan kita rajin-rajin memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ini Pak, karena sisa waktu tinggal 10 menit. Bagaimana caranya Pak untuk istiqomah selepas Ramadan? Karena biasanya selepas Ramadan, amalan selama Ramadan itu tidak dilakukan. Ya. Nah, ini pertanyaan keempat. Hampir semua sebagian besar orang, termasuk saya, itu pada saat lepas Ramadan itu amalan ataupun aktivitas yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu terkadang kita tidak lakukan lagi. Ada beberapa yang terkadang kita tidak lakukan. Nah, dengan cara pertama itu tadi, pada saat kita bahas tadi itu untuk membentengi diri kita supaya tetap kita istiqomah, tetap melanjutkan amalan itu di bulan lain selepas dari bulan Ramadan. Nah, jadi tetap kita harus memanage waktu kita untuk pertama misalnya sholat wajib. Ini saja sholat wajib. Kalau di bulan Ramadan kita sholat wajib tepat waktu. Kenapa? Karena persoalan lingkungan kita, sekeliling kita, masjid, orang di rumah, ini semua sholat. Jadi itu membuat kita, mendorong kita untuk juga sholat wajib dan tepat waktu. Karena ketika kita sudah dipanggil hayya 'alas shalah, itu segeralah untuk tunaikan sholat. Ada biasanya, entah itu karena persoalan dunia, selepas dari bulan Ramadan memang sholat wajib, tapi tidak tepat waktu. Contoh misalnya saya kalau misalnya ke Soke mengajar, entah itu apalagi ini semester ini itu sampai 12.50. Itu saja simple contohnya. Sebenarnya kita sudah diwajibkan sholat jam 12.15, tapi karena kita harus mengajar masuk adik-adik pun begitu, akhirnya sholat tetap sholat tapi waktunya mundur. Bagaimana? Ini saja inilah kuncinya. Kalau kita bisa menjaga waktu kita ini selepas Ramadan, kita tetap bisa menjaga sholat kita dengan tepat waktu dan amalan-amalan lain. Insya Allah kita akan terbiasa dan kita akan tetap istiqomah. Jadi tetap artinya diri kita jangan artinya dikurangi rasa semangat kita untuk beribadah, karena biasanya kalau bulan Ramadan semangat ibadah kita tinggi. Kalau Ramadan sebelumnya bisa kita lihat kalau 10
puasa pertama itu masjid sampai penuh, sampai malahan tidak muat. Nah, kenapa? Karena orang semangatnya tinggi untuk beribadah. Nah, disitulah kita bisa lihat yang betul-betul istiqomah sampai malam terakhir, itu dia tidak pernah tinggalkan sholat wajib atau sholat sunnah seperti tarawih. Itulah amalan-amalan yang kita lakukan, itu dengan cara apa? Kita manage waktu kita untuk tetap bisa kita kontrol supaya kita tetap bisa melakukan amalan yang seperti yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, itu mungkin. Oke, terima kasih Pak. Ya, Mungkin dapat disimpulkan Pak, karena sisa waktu tinggal 5 menit, mungkin dapat disimpulkan Pak buat sahabat-sahabat Noah. Terima kasih. ya, untuk sahabat-sahabat Noah saya ucapkan terima kasih ya meluangkan waktunya untuk selalu mengikuti kajian online ini yang diberikan singkatan Noah. Jadi betul-betul ini sebagai media untuk kita sharing tentang ilmu-ilmu agama. Jadi hari ini kita bahas tentang indahnya bulan Ramadan. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini mudah-mudahan bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa terapkan nantinya pada saat bulan di luar Ramadan. Itu harapan kita, dengan cara kita membentengi diri kita supaya tidak tergoda, supaya kita tidak terjerumus dengan dunia saja, akhirat kita lupa. Jadi dengan cara apa? Kita tetap harus konsisten untuk melakukan ibadah seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan merasakan indahnya Ramadan, merasakan indahnya amalan, indahnya ibadah, meskipun sudah tidak di bulan Ramadan lagi. Dengan catatan kita harus tetap konsisten dengan memanage waktu kita supaya kita tetap terjaga ibadah kita, sholat kita, amalan kita, dan sedekah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jadi besar harapan kita bersama, mudah-mudahan kita sama-sama bisa merasakan indahnya Ramadan, bukan hanya merasakan lapar dan haus, tapi kita bisa merasakan betul-betul itu indahnya Ramadan, sampai kita bisa merasakan sampai akhir Ramadan. Bahkan orang sampai menangis ketika mau ditinggalkan Ramadan. Jadi begitu dia merasakan nikmatnya, indahnya di bulan Ramadan, sampai orang itu tidak mau lepas dari bulan Ramadan. Jadi betul-betul kita menjalani ibadah ini bukan terbebani, tapi ini adalah kewajiban kita untuk menjalankan ibadah-ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita betul-betul bisa merasakan indahnya Ramadan selama 30 hari atau 1 bulan ke depan ini. Insya Allah dengan tawakal, berikhtiar, sabar, insya Allah kita bisa merasakan namanya indahnya Ramadan. Saya rasa cukup dari saya mohon maaf sekiranya ada kata-kata saya yang kurang berkenan di sahabat-sahabat Noah, dan terkhusus Pak Wahyu sebagai moderator. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan hal ini pun tadi adalah terakhir untuk pertemuan perkuliahan. Mungkin ada di sini, saya mohon maaf kiranya selama 1 semester ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, mohon dimaafkan baik yang saya sadari maupun yang saya tidak sadari, baik secara perilaku maupun secara lisan. Saya mohon maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Noah, terima kasih telah hadir untuk sore hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bernilai ibadah. Oke, saya ucapkan, jadi besok materi baru lagi dengan materi baru lagi, tetap standby jam pukul 16.20. Oke,
saya ucapkan terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.